Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat beribadah. Marilah kita bersama dengan anak bangsa ini menghayati rahmat kemerdekaan Indonesia. Kita menyanyikan lagu 17 Agustus. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung dada. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Kemerdekaan sebagai rahmat Tuhan yang Maha Esa ini akan kita hayati. Dan sebagai orang percaya, kita juga semakin berkarya di alam merdeka. Pemberitaan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Soeharto Harjowinoto MSI. Jemaat, marilah kita menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 1, bait 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita menang, Allah yang hidup Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita menang, Allah yang hidup Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu nyanyilah. Tabulah pipa dan gedang, iringi puji dalam kembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita menang, Allah yang hidup Bapa kekal. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita 2 Korintus pasal 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa.
Ya Tuhan, kami memahami bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pilihan pendiri bangsa yang matang dan makin teruji, yang mampu menyatukan berbagai keragaman. Ada Pancasila sebagai ideologi bangsa, ada Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan. Namun, perjalanan bersama masih ternodai oleh kepentingan suku, ras, agama, golongan, dan perbedaan lain. Tolonglah kami dalam perjalanan terus ke depan, agar mau bergandengan tangan dan membangun negeri ini dalam alam merdeka yang Kau beri. Kasih sayang-Mu begitu besar kepada kami, dan karena kasih itu, kami dapat hidup dan membangun negeri yang indah dan subur ini. Amin. Jemaat, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 39 bait 1, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa, kami selalu rindu akan firman-Mu yang akan memerdekakan kami di tengah masih adanya kemiskinan, keterbelakangan, dan adanya kondisi yang kurang kondusif di beberapa daerah di negara yang kami cintai, Indonesia ini, menuju kesejahteraannya. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam membaca merenungkan firman-Mu dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Amin. Jemaat, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan 7. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan 7 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul perikop 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat,
supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang saya kasihi, Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anakku, kesejahteraan selalu menjadi tujuan adanya komunitas. Misalnya keluarga atau Indonesia yang kita cintai, dan itu termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, 2 yang disampaikan di situ, kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Bagi bangsa kita, merdeka itu eksplisit, karena sebelumnya pada waktu penjajahan ada ketidaksejahteraan. Maka yang dimaksudkan dengan merdeka adalah menuju kesejahteraan itu. Ya, kesejahteraan umum, keadilan sosial. Maka berdirinya pemerintahan pun mereka berkampanye untuk mencapai itu. Dan kita memilih, artinya melibatkan seluruh anak bangsa ini untuk bersama membangun. Lalu yang cocok adalah pemimpin daerah ini, pemimpin nasional ini, dan seterusnya. Ini kita bangun negara kita dengan semangat yang sangat besar, optimisme, melewati atau mengatasi masa lalu yang kesulitan ekonominya menjadi ekonomi yang berkeadilan. Kesulitan yang dialami pada masa penjajahan dibawa suatu perjuangan untuk mengatasinya bersama dan menghasilkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka dalam arti seperti ini tentu saja bisa melenceng juga, gitu. Demikian juga bagaimana gereja memperjuangkan ini, bagaimana gereja ikut serta, bagaimana gereja berbuat. Pergumulan membangun ekonomi jemaat dan masyarakat, ya, tapi lebih khusus jemaat di sini, itu tidak diabaikan oleh para rasul. Jadi mereka memilih 7 orang diaken. Ini yang di pembacaan Alkitab tadi. Syarat utamanya adalah yang penuh dengan Roh Kudus. Maknanya apa? Sangat jelas bahwa kemerdekaan atau pembebasan itulah isi dari Injil itu.
yang membawa orang memasuki tahap-tahap yang lebih baik. Kalau ada ketidakadilan, maka keadilan yang diperjuangkan. Ada kemiskinan, maka diatasi kemiskinan. Ada para janda yang mengalami kesulitan, dia harus dibantu begitu rupa. Ayatnya yang kedua, berhubung dengan itu, maksudnya adalah pembagian diakonia kepada para janda. Itu ada masalah diberikan kepada orang Yahudi dan non-Yahudi yang sudah masuk Kristen gitu ya. Nah, ini tidak ada keadilan. Dirasa pergumulan itu pergumulannya. Kita tidak menelisik jauh ya. Tapi ada pergumulan seperti itu ya. Nah, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas. Kami tidak merasa puas, bisa digarisbawahi ya. Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Maksudnya melayani pelayanan sosial gereja terhadap warganya, juga mempengaruhi kehidupan sosial di masyarakat. Dan setelah itu dilakukan pemilihan. Ya, pemilihan dan ada 7 orang diaken itu. Maka saya langsung saja ayatnya yang ke-7, firman Allah makin tersebar. Firman Allah makin tersebar. Artinya dengan upaya tadi, dengan perhatian tadi, dengan para rasul tidak merasa puas, lalu mereka melayani dengan dibantu oleh 7 diaken tadi, maka firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Artinya sesuatu yang agak sulit ya kaum imam, karena mereka inilah yang memang memegang erat pekerjaan mereka, tanggung jawab mereka melakukan persembahan kepada Allah, korban itu. Mereka sangat terikat dengan hukum Taurat dan Misnah. Nah, itu yang membuat sangat sulit. Tetapi mereka juga dengan cara yang dilakukan oleh para rasul ini dan dengan 7 diaken, akhirnya mereka juga ada yang percaya. Mari kita merenungkan cara kita mengembangkan kekristenan. Mari kita renungkan gitu ya. Gereja kini mulai sadar. Karena memang pelayanan manusia terus utuh, bukan hanya yang rohani, tetapi seperti para rasul ini yang merasa tidak puas bahwa pelayanan meja harus dikerjakan, pelayanan sosial harus dikerjakan. Gereja semakin sadar akan hal itu. Saya sebagai seorang pelayan mulai juga merasakan adanya upaya itu gitu ya. Karena itu kita bisa mengerti bahwa kita akan membawa kemerdekaan juga gitu ya, akan membawa berkat tersendiri orang keluar dari belenggu yang mereka alami ya, terutama karena mereka mungkin keterbelakangan terjadi ya, merasa tidak adil secara sosial ekonomi, merasa macam-macam yang lain ya, atau kesulitan-kesulitan tertentu, atau mentalnya tidak mampu keluar dari problem itu. Gereja makin sadar dan berbuat seperti itu. Mengapa begitu? Dan apa buktinya? Salah satu contoh adalah katekisasi pra-perkawinan itu membahas tentang ekonomi rumah tangga. Dan entrepreneurship-nya diangkat begitu rupa, dibantu untuk mereka bisa bekerja sama menghadirkan kesejahteraan bersama. Itu hanya sekedar contoh ya, tentu masih banyak. Dan sebentar berhubungan dengan jemaat di Bojonggede, kita akan melihatnya juga ya. Nah, orang tidak lagi hanya memahami tugas seorang presbiter, tugas seorang pendeta hanya terkait masalah rohani, masalah kebaktian. Bahwa itu dapat tempat yang besar ya. Karena memang gereja, agama itu menjadi roh ya, menjadi semangat kekuatan tersendiri orang untuk membangun secara fisik juga. Jadi memang
lebih banyak ya tentang kebaktian dan sebagainya. Nah, di program pasca sarjana agama masyarakat di Universitas Kristen Satya Wacana ada kritik yang diangkat dan saya sempat mengikutinya, mendalami bersama-sama kritik dari Karl Marx. Karl Heinrich Marx itu dia hidup pada awal abad 19 ya. Pada pertengahan abad 18-an begitu ya, sampai dengan abad 19 ini memang ada kecenderungan ketidakpedulian agama, gereja terhadap masalah sosial kemasyarakatan. Terutama yang disorot oleh Marx adalah para kaum borjuis dan pemerintah serta gereja tidak banyak berbuat untuk membantu kaum proletar, rakyat jelata yang mengalami kesulitan untuk dia berperan secara ekonomi. Nah ini, dalam sebuah komunitas mestinya ini bisa dilakukan. Terutama dia mengkritik kepada gereja, gereja justru memberi candu. Tidak sadar. Nah, peristiwa-peristiwanya seperti kita sekarang lah tentunya ya. Jadi sekadar melayani juga itu bisa menjadi problem. Ya, yang penting store muka. Nah, itu. Kelihatan melayani. Yang penting, nah kalau berhubungan dengan ibadah sekarang, yang penting kita ada ibadah yang offline, yang bertemu muka. Tidak lagi bergumul tentang makna yang dia dapat. Apakah semakin tumbuh atau hanya ikut-ikutan. Nah itu dia. Padahal ketika orang juga mengalami kesulitan-kesulitan, takut dan sebagainya dengan pandemi corona ini, mereka juga lebih enak beribadah di rumah, mendengar secara online atau rekaman. Nah, ini dia. Lebih jelas dan sebagainya. Karena sebenarnya tidak ada rasa takut, karena ada penularan pandemi, ya, corona ini, gitu ya. Karena adanya corona ini. Jadi dia lebih enak dan sebagainya. Waktunya pun mereka sesuaikan dan sebagainya. Sehingga makin hari makin sedikit orang yang datang ke gereja. Karena memang corona, pandemi ini masih berjalan ya. Nah, begitu juga kita melihat bahwa gereja pada waktu itu tidak terlalu peka bahwa mereka itu hanya beribadah, ya, kebaktian, pengucapan syukur misalnya, makan, disajikan oleh kaum borjuis, ya, kaum pemodal dan yang ada uangnya, yang banyak uangnya, untungnya banyak, ya, lalu kebaktian, lalu yang diundang adalah warga jemaat yang ekonominya kelas bawah, yang susah, lalu dapat makan gratis. Nah, hanya seperti itu. Dan itu berulang-ulang, tidak ada kritik dan tidak ada upaya. Betul kritik Marx ini ya, dia menjadi candu gitu. Kayak orang tidur, tidak ada lagi yang dibuat. Nah, Pak Gereja tidak mengkritik situasi itu dan melakukan upaya pembebasan. Nah, hanya memang ada yang sudah terlalu jauh gitu ya. Dengan mengatasi kemiskinan, ketidakadilan ekonomi, lalu muncullah teologi pembebasan di beberapa bagian ya di Amerika Latin. Nah, betul teologi ini bagus gitu ya. Tetapi ketika diterapkan dengan kekerasan, ini menjadi problem tersendiri gitu. Sebab kritik Tuhan Yesus itu bukan untuk melakukan pembunuhan misalnya. Kan tidak. Tuhan Yesus justru rela mati untuk orang bisa merdeka, orang bisa bebas. Nah, mestinya ini juga harus dipertimbangkan. Tapi kita tidak masuk ke wilayah itu ya. Tapi itu jelas sekali bahwa teologi pembebasan juga punya nilai negatif. Karena itu Marx ini disalahartikan, dipergunakan secara sewenang-wenang, dia menjadi Marxisme, ya, Marxisme, Leninisme dan sebagainya. Nah, kalau sudah seperti itu, gereja tidak punya kepentingan dan tidak menjelaskan sampai ke situ ya. Tapi
jelas itu ada masalahnya. Karena itu pemaksaan, bukan tumbuh dari kesadaran dirinya untuk bersama-sama mengelola ya secara komuni ya, bukan komunisme, komuni bersama-sama begitu rupa. Marx memahami bahwa apa yang dilakukan gereja hanya sekadarnya atau ekstrimnya menjadi candu, memabukkan. Nah, dengan begitu kita juga sadar bahwa momen pandemi corona ini banyak orang-orang Kristen yang justru mengeluarkan harta bendanya untuk membantu yang lain. Karena saatnya tepat untuk dia bisa memberikan kemerdekaan, pembebasan. Apalah artinya kita berkata merdeka, merdeka, tapi tidak dilakukan apa-apa. Baik terhadap jemaat maupun terhadap masyarakat. Nah, saya tadi mengatakan berhubungan dengan kita, jemaat Bojonggede. Pelkat PA pun melakukannya. Dengan adanya pandemi ini kan ada dampak negatifnya ya, ada korbannya. Lalu para pelayan ini dia juga mulai mencari bagaimana dengan anak-anak, bagaimana dengan orang tuanya yang mengalami kesulitan. Nah, mulailah diupayakan begitu rupa, kreatif melakukan pelayanan, dan itu benar. Nah, tapi juga apa yang sedang kita lakukan sekarang ini dengan cara kita memberikan pelayanan sosial kemasyarakatan baik terhadap jemaat kita maupun masyarakat di sekitar gereja kita gitu ya, wilayah Bojonggede itu sesuatu yang sangat baik sekali ya. Malah kita sudah melangkah untuk membuat bibit dan nanti membantu mereka tumbuh begitu rupa, diberikan keterampilan, dan kita juga mempersiapkan baik jemaat kita maupun masyarakat itu untuk bersama-sama kita mengelola kesejahteraan atau menghadirkan kesejahteraan. Dan ini tantangan. Apakah nanti kalau ada kesulitan Anda berhenti? Kaum Bapak telah memprogramkan ini untuk dijalankan, dan sekarang sudah ada proses, ada pembuatan bibit yang dilakukan oleh beberapa warga jemaat kita ya, dan itu sudah mulai dijalankan untuk diberikan, dan akhirnya nanti juga ada pelatihan dan sebagainya. Nah, lalu bagi ibu-ibu juga itu ada berbagai keterampilan dan sudah pernah dilakukan, dan ini sedang ada proses. Ada juga diusahakan bunga dan sebagainya untuk dikumpulkan di gereja, dan bagaimana kita olah untuk menghasilkan kesejahteraan juga gitu ya. Jadi gereja itu dia akan dengan sendirinya hidup, semua juga memberikan persembahan, tetapi juga gereja melakukan upaya kesejahteraan. Itu kemerdekaan. Itu yang saya katakan tadi ya, bahwa gereja kita juga melakukannya. Puji Tuhan. Dan ini tantangan buat kita semua, seluruh warga jemaat, juga bagi pendengar ya, yang turut bergumul bersama, merenungkan bersama bagaimana gereja bisa melakukannya. Ada orangnya. Nah, itu akan kita renungkan nanti pada minggu depan. Nah, itu perenungan minggu depan itu tentang sekolah ya, dari kaum Ibrani yang menjadi budak. Karena kondisinya ya, budak Ibrani, dia hanya 6 tahun proses sekolah, lalu tahun yang ke-7 tahun Sabat bagi dia itu tuannya atau mentornya sederhananya akan membawa dia untuk kembali membangun kehidupannya dengan baik. Jadi ada pelajaran selama 6 tahun bagaimana caranya dia mengelola, dan dia juga tidak terjebak dalam suasana perbudakan ya. Tapi itu direnungkan pada minggu mendatang. Diakonia kita adalah diakonia yang membangun atau mentransformasi, mengubahkan dia begitu rupa, membawa kesejahteraan seperti kemerdekaan kita ya. Ada kesejahteraan umum, tentu bukan hanya masalah materi ya, tetapi kita memang tentang kesejahteraan ini yang kita renungkan ya, tentang kemerdekaan. Nah, kadang-kadang uang itu juga menjadi kendala. Karena itu juga dia harus diajarkan prinsip-prinsip dasar entrepreneurship ya. Prinsip-prinsip dasar yang jelas, uang bekerja untuk kita, tetapi kita tidak dikuasai oleh uang. Nah, ini bisa direnungkan bersama, bisa dicari. Anda bisa mencari mesin pencari ya, Google atau apa gitu ya.
dan juga bisa membaca buku-buku untuk kita renungkan bersama. Yang jelas orang itu, manusia itu lebih dari materi. Nah karena itu tapi dia harus berkembang begitu rupa. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 5 jadi 10 kata Matius ya. Matius pasal 25. Jadi itu tanggung jawab kita. Nah mental seperti ini juga harus menjadi bagian yang utama kalau kita mau kesejahteraan itu terjadi. Kalau enggak, maka jumlah uang itu justru menjadi masalah, menjadi mamon bagi kita, menjadi hantu bagi kita, merusak kita. Karena itu dia harus juga diajarkan begitu rupa, dilatih begitu rupa. Anak-anak dilatih untuk menabung, ya. Uangnya tidak hanya di tabungan, tapi dia mulai diinvestasikan, ya, mulai membeli ori, obligasi dan sebagainya, dilatih begitu rupa. Jadi dia ada jangka panjangnya dan dia tidak dikuasai oleh materi. Nah, problem inilah yang harus dilakukan oleh gereja. Tadi saya katakan gereja ada katekisasi yang mengelola masalah ini, tapi dari sudut pandang seorang atau keluarga Kristen. Nah, bisakah kemerdekaan seperti ini terjadi? Lalu inilah yang dilakukan. 7, ya, diaken. Ingat, Lukas mengangkat Stefanus. Nah, di catatan itu adalah Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Nah, dan kita tahu nanti Stefanus akhirnya mati karena tugas ini. Apa makna? Apa yang mau disampaikan oleh Lukas kepada Theophilus, alamat kitab Kisah Para Rasul ini? Kepada pendengar, kepada kita sekarang juga. Apa? Jelas dan tegas bahwa kita akan sukses dan bisa membawa kesejahteraan atau kemerdekaan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial, bisa, tetapi penuh dengan Roh Kudus. Hadirnya para pendamping kita yang betul-betul dekat dengan Tuhan. Kalau tidak, bahaya juga ya. Uang semakin banyak, kita dikuasai, dan bisa terjadi para pemimpinmu. Orang-orang ini justru membawa petaka dalam hidupmu. Tetapi kalau dia penuh dengan Roh Kudus, uang dibutuhkan, tetapi bukan segala-galanya. Kita tahu bahwa pelayan-pelayanmu dibantu begitu rupa. Saya juga merasakan berkat itu, ya. Nah, tapi kalau saran saya, kalau dia tidak dikuasai atau tidak dengan Roh Kudus, justru berbahaya kalau kita kasih-kasih terus, nanti memanjakan dan dia tidak merdeka juga gitu ya. Pelayanmu juga mengalami kendala dalam hal seperti itu. Karena itu, hadirnya di sini adalah penuh dengan Roh Kudus. Dia benar-benar menjadi seorang pelayan yang memperhatikan masalah bagi orang lain untuk keluar mengatasinya. Dia sendiri harus penuh dengan Roh Kudus. Ini menandakan bahwa gereja dan juga persekutuan apapun, kalau mau bisa membawa orang itu merdeka secara sosial ekonomi, dia harus dekat sekali dengan Tuhan. Roh Tuhan berkuasa. Dia segera sadar dan dia segera bertobat jika dia telah jatuh. Karena Roh Kudus selalu membimbing dia begitu rupa. Karena itu saya yakin dan percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Lukas kepada Theophilus dan kita saat ini ya, itu menolong kita begitu rupa supaya kita membangun begitu rupa, membawa dampak positif, membawa nilai-nilai kenabian kita, kritik sosial dan sebagainya, kritik membangun ya, terlibat langsung dan ikut serta, juga kita harus dekat dengan Tuhan. Senangnya saya dan kita di Indonesia ini adalah Tuhan itu menjadi kekuatan tersendiri dalam kita membangun. Dan kita sangat menghormati bahwa ada berbagai riak-riak pergumulan, ya. Tetapi kita sebagai bangsa, saya mengajak semua. Tentu renungan ini bukan hanya milik orang Kristen, ya, bukan hanya disampaikan oleh saya sebagai seorang pelayan, sebagai seorang pendeta, tetapi juga disampaikan oleh saudara-saudara saya yang berkepercayaan berbeda dan terus memotivasi untuk kita terlibat begitu rupa. Nah, sebagai seorang Kristen, ini sumbangsih kita bahwa kemerdekaan itu adalah keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan seterusnya. Kita dekat dengan Tuhan dan sangat dekat dengan Tuhan, maka hal itu bisa terwujud. Sekali lagi, kalau tidak, kita bisa kejebak di dalamnya. Karena itu saya ingin mengucapkan selamat ya, membangun Indonesia. Selamat memasuki alam merdeka. 75 tahun kita merdeka. Karena itu, mari kita semangat merdeka itu, kita
kita sampaikan kembali dan kita kuat untuk mencapainya bersama. Merdeka, merdeka, merdeka. Tuhan memberkati kita dan Indonesia. Amin. Mari kita bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 337, bait pertama, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat, saatnya kita memberikan persembahan persepuluhan, syukur dan sukarela. Pemazmur mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mazmur 29 ayat 2. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami merdeka dan kami bersyukur memperingati pada hari ini ulang tahun kemerdekaan kami yang ke-75. Sangat membahagiakan dan firman-Mu membawa kami untuk menghayatinya tetapi juga memperjuangkannya terus. Karena itu kami berdoa, biarlah seluruh anak bangsa ini, seluruh anak-anak Tuhan, seluruh rakyat, pemimpin di negara yang kami cintai ini, negara kesatuan Republik Indonesia, terus membangun ke depan. Perbedaan-perbedaan bisa saja terjadi, tetapi kami dengan berbesar hati terus melangkah ke depan. Tuhan memberkati seluruh jemaat Bojonggede. Tuhan memberkati semua orang Kristen. Tuhan memberkati juga yang berkepercayaan berbeda, agar mereka terus membangun kehidupan dan mereka memuliakan nama Tuhan. Jika mereka mengalami kesulitan, Tuhan Engkau memudahkan, membantu mereka, mendewasakan mereka. Jika mereka senang, Tuhan Engkau menguatkan, meneguhkan mereka, sehingga mereka terus berkarya. Karena itu kami ingin berdoa bagi mereka yang sakit. Tuhan memberkati, memberikan kesembuhan supaya dia terus berperan ke depan. Kami masih berdoa terus untuk Ibu Runtuwene. Tuhan berikanlah kesembuhan. Demikian juga pemulihan untuk Ibu Paulina Worotikan, Bapak Sabarno, anak kami Tirsa dan Eyang Sumini. Dan beberapa orang yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan, Tuhan memberkati mereka. Kami mau bersyukur karena pelaksana harian Majelis Jemaat telah melakukan serah terima dan pada minggu mendatang akan diperkenalkan. Tuhan memberkati mereka dan perenungannya juga terkait dengan sekolah untuk orang bisa bebas merdeka. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati juga mereka dengan keluarganya dan kami doakan selalu. Kami berdoa kepada Tuhan untuk pelaksanaan program kerja kami. Kami telah membuatnya dalam suasana pandemi. Kami yakin dan percaya
Kami juga mau turut berperan serta di tengah masyarakat dan bangsa dengan segala keadaannya. Berbagai kesulitan, kehidupan sosial kemasyarakatan mohon diberkati Tuhan. Kami juga mau berdoa kepada Tuhan, bersyukur karena di hari kemerdekaan ini kami memberikan persembahan kepadamu. Terima dan kuduskan ya Tuhan, sehingga ini dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan pula. Terpuji Engkau, inilah kami yang berdoa demi putramu Tuhan Yesus yang mengajarkan doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sambutan Majelis Jemaat GPIB Bojonggede. 75 tahun yang lalu, para pendiri bangsa Indonesia atau pejuang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan penuh keringat, darah, dan air mata. Mereka tidak menyerah meskipun peralatan ataupun persenjataan tidak cukup memadai dibanding para penjajah. Tetapi kita belajar bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita mau berusaha dan berserah kepada Tuhan Allah. Dan sekarang kita berada di suatu kondisi yang banyak orang tidak bayangkan sebelumnya. Kita, bangsa Indonesia, sedang berjuang mengatasi dan melewati pandemi corona ataupun COVID-19. Bahkan tidak hanya bangsa Indonesia, tetapi hampir seluruh negara berperan mengatasi pandemi ini. Di Indonesia sendiri, semua sektor mengalami dampak pandemi. Tidak terkecuali agama dan kegiatan-kegiatan keagamaan di dalamnya. Kita merasakan ketika ibadah dan pelayanan harus dihentikan sementara waktu dan dialihkan secara online ataupun virtual ke rumah-rumah, tentu di awal sangat tidak mudah dan kita harus berusaha menyesuaikan diri. Akhirnya perlahan kita mulai belajar dan terus berproses dalam menjalani ibadah dan pelayanan di masa pandemi ini. Di GPIB Bojonggede sendiri, protokol kesehatan yang sebelumnya kurang diperhatikan sudah harus mulai kita gaungkan dan gelurakan kepada seluruh pelayan dan jemaat, apalagi rencana kembali dimulainya ibadah offline ataupun tatap muka. Tentu protokol kesehatan tersebut harus sangat diperhatikan dan terus dilakukan agar menjadi kebiasaan yang baik dalam keberlangsungan ibadah dan pelayanan ke depannya. Jadi, seperti para pejuang dan pendiri bangsa yang tidak menyerah dan terus berjuang, kita harus menggelurakan semangat tersebut
ke dalam diri kita, keluarga, jemaat, dan orang-orang di sekitar kita, sehingga kita semua dapat bersama-sama tidak hanya mengatasi dan melewati pandemi corona, tetapi juga hambatan dan tantangan di masa mendatang. Selamat Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-75. Merdeka, merdeka, merdeka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita membangun dalam masyarakat yang merdeka dan melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kitab Bakti 345 bait 1 dan 2, Allah Sumber Rahmat. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menolong dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, mari satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar. Kita bersehati, satu suara, mari agungkan Allah yang abad. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Kini, angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam